Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Siap untuk belajar PAI hari ini? Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang materi tema bersih itu sehat dengan subtema Aku senang berwudu di kelas 4 pembelajaran keempat. Adik-adik siap untuk belajar? Oke, siapkan diri kamu untuk belajar. Baik adik-adik, kita memulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya di channel Opa ini. Mari sebelumnya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ya adik-adik, alhamdulillah kita sudah berdoa dan kita langsung ke pembelajaran. Tetapi sebelumnya Bapak ingatkan pembelajaran minggu lalu tentang tata cara bersuci, ya, bersih itu sehat. Ya adik-adik, Bapak ingatkan pembelajaran minggu yang lalu tentang bersih itu sehat. Adik-adik harus bisa membedakan mana bersih, mana suci, dan juga bisa membedakan najis dan hadas, termasuk pembagian najis dan juga pembagian tentang hadas. Ya, pembagian tentang hadas yaitu ada hadas besar dan juga hadas kecil, termasuk pembagian tentang najis. Ada najis ringan, najis muhafafah, ada najis sedang yaitu najis mutawasito, dan najis berat yaitu najis mughalladhah. Silakan dipelajari kembali. Ya adik-adik, setelah adik-adik mengetahui tentang tata cara membersihkan najis dan hadas, kita berlanjut dengan materi berikutnya yaitu materi tentang berwudu. Ya adik-adik harus tahu bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar menurut syariat Islam. Dikarenakan wudu merupakan syarat sah sholat, ya. Jika wudunya tidak benar, maka sholatnya pun tidak akan sah. Termasuk ibadah lainnya tidak akan sah. Oleh karena itu, adik-adik harus memperhatikan bagaimana tata cara berwudu menurut syariat Islam agar adik-adik menjadi adik-adik yang soleh solihah, pandai berwudu dengan baik dan benar sesuai syariat Islam. Adik-adik, berikutnya sebelum Bapak menjelaskan tentang rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu, adik-adik harus tahu juga tentang pengertian wudu, ya. Jadi arti wudu menurut bahasa itu berasal dari kata wadho'ah. Wadho'ah itu yang berarti hasan atau bagus, dan bahjah atau indah atau elok, ya. Jadi lagi, wudu itu berasal dari kata wadho'ah yang berarti hasan atau bagus, ya. Sedangkan menurut hukum syara, ya, menurut hukum syara, wudu itu berarti sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air, ya, untuk membersihkan anggota-anggota badan
tertentu ya, anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat ya, untuk menghilangkan hadas kecil. Itu pengertian wudhu ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan, pengertian wudhu secara bahasa adalah berasal dari kata wado'ah yang berarti hasan atau bagus. Sedangkan secara hukum syara atau secara istilah ya, wudhu ini sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air ya untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat dan bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Itu pengertian wudhu secara bahasa dan istilah. Kita berlanjut dengan penjelasan tentang rukun wudhu dan sunnah-sunnah wudhu. Baik adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa dalam berwudhu itu ada yang disebut rukun wudhu, ada yang disebut dengan sunnah wudhu ya. Jadi rukun wudhu itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya, yang berbunyi, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan basuhlah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, tadi sudah dibacakan Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya, dimana rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua telapak tangan beserta atau sampai siku ya, dan yang keempat mengusap kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Itu urutan-urutan tentang rukun wudhu. Sedangkan gerakan-gerakan yang lainnya semuanya termasuk ke dalam sunnah wudhu. Baik adik-adik, agar adik-adik tahu kita harus melaksanakan rukun wudhu dan dianjurkan untuk melaksanakan sunnah wudhu ya, biar wudhu kita lebih afdol. Jadi kita harus hafal urutan-urutan wudhu, baik sunnah maupun rukun wudhu. Baik adik-adik, jadi gerakan wudhu yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan, diawali dengan membaca basmalah ya. Kemudian berikutnya yaitu berkumur-kumur dengan sempurna ya. Dan yang ketiga dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air ke rongga hidung agar kotoran yang ada di hidung keluar ya. Kemudian yang keempat diwajibkan membasuh muka dengan sempurna ya. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Itu batas wajah yang harus dibasuh ya. Berikutnya adik-adik, yang kelima yaitu diwajibkan membasuh kedua tangan
dari ujung jari tangan hingga siku. Untuk lebih sempurna maka lebihkan basuhan dari batasan siku ya. Itu urutan wudhu yang kelima. Gerakan wudhu yang keenam, diwajibkan adik-adik untuk menyapu atau mengusap kepala ya, dengan cara mengambil air kemudian dicipratkan dan diusapkan kepala sampai ujung belakang kepala ya. Dan dilanjutkan ke nomor 7, yaitu untuk mengusap 2 daun telinga kita ya secara langsung, baik bagian luar maupun bagian dalam ya. Jadi itu termasuk salah satu sunnah wudhu. Yang berikutnya adalah yang ke-8, diwajibkan membasuh kedua kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhannya agar wudhu kita lebih sempurna ya. Nah itu urutan wudhu yang ke-8. Dan kemudian adik-adik jangan lupa untuk berdoa ya setelah selesai berwudhu, agar wudhu kita dari awal sampai akhir dengan cara tertib atau berurutan itu sempurna, diakhiri dengan membaca doa. Dipersilahkan. Doa sesudah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Amin. Ya, alhamdulillah adik-adik tadi sudah berdoa setelah berwudu ya. Dan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan urutan-urutan wudhu yang Bapak sampaikan oleh adik-adik bisa diingat, dan utamanya adik-adik bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah adik-adik, pembelajaran hari ini telah selesai. Tapi sebelum beranjak, mari kita bernyanyi bersama ya, untuk mengingatkan tentang gerakan-gerakan berwudu agar adik-adik mudah mengingatnya ya. Dipersilakan. Teman-teman, sudahkah kalian tahu apa yang dilakukan sebelum sembahyang? Ayo kita belajar bersama-sama apa yang harus dilakukan sebelumnya. Hai teman-temanku yang seiman, mari kita belajar dan terus belajar cara berwudu sebelum sembahyang, supaya kita pandai menjalankannya. Bismillah. Pertama, membersihkan kedua telapak tangan kanan dan kiri. Kedua, membersihkan mulut dengan berkumur-kumur. Ketiga, membersihkan
kedua telapak tangan. Kelima, membersihkan tangan, tangan kanan dan kiri. Keenam, mengusap kepala. Ketujuh, membersihkan telinga. Kedelapan, membersihkan kaki kanan dan kiri. Hai teman-temanku yang seiman, mari kita belajar dan terus belajar cara berwudu sebelum sembahyang, supaya kita pandai menjalankannya. Hai teman-temanku yang seiman, mari kita belajar dan terus belajar cara berwudu sebelum sembahyang, supaya kita pandai menjalankannya. Bismillah. Pertama, membersihkan kedua telapak tangan kanan dan kiri. Kedua, membersihkan mulut dengan berkumur-kumur. Ketiga, membersihkan hidung, juga kedua lubang hidung. Keempat, membasuh muka dengan kedua telapak tangan. Kelima, membersihkan tangan, tangan kanan dan kiri. Keenam, mengusap kepala. Ketujuh, membersihkan telinga. Kedelapan, membersihkan kaki kanan dan kiri. Alhamdulillah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama ya. Mudah-mudahan adik-adik pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan ya. Dan jangan lupa adik-adik untuk menulis tugas BDR atau belajar di rumah, silahkan ditulis. Ya adik-adik, kita sudah menulis tugas, dipersilakan untuk diserahkan kepada Bapak Ibu Guru untuk mendapatkan nilai. Dan terima kasih atas perhatiannya. Adik-adik sudah belajar dengan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kalian yang ada di rumah ya. Salam pada ayah bundamu, semoga kalian tetap sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersilakan untuk berdoa setelah belajar agar ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna bagi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti minggu depan di materi yang berikutnya, itu tentang tayamum. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat